warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Ya. Hari ini kita mau belajar tentang apa kira-kira? Ayo, siapa yang tahu? Iya, teks eksplanasi. Sudah pernah baca sebelumnya? Sudah. Kira-kira teks eksplanasi itu apa? Iya, tentang fenomena alam. Di depan silakan kamu lihat nih, ada contohnya. Kelihatan enggak? Iya. Ini Bu contohkan ada gempa. Terus ada angin. Terus ada banjir. Terus ada tsunami. Terus ini ada acara apa ini? Kalau ini nggak tahu. Kira-kira gambar apa nih? Kira-kira apa? Gambar orang apa itu? Yo, gambar apa? Gambar pakaian adat Dayak khas Kalimantan, Mbak. Jadi, teks eksplanasi itu dia berisikan apa tadi? Ada peristiwa apa? Sosial. Terus ada peristiwa budaya. Terus ada peristiwa alam. Inilah dia bentuknya. Terus nanti kamu, misalnya ya, saya contohkan gempa. Kamu ingin mengetahui gempa, bagaimana kejadian gempa. Gempa ini bukan adanya di tempat kita saja, tapi di seluruh Indonesia. Mengapa gempa itu bisa terjadi? Bagaimana kejadiannya? Semuanya sama. Tidak hanya di Kalimantan Barat, se-Indonesia gempa beginilah terjadi. Terus angin puting beliung beginilah jadinya. Jadi kita mempelajari teks eksplanasi ini tentang fenomena alam. Apa tujuannya? Ada enggak tujuannya? Kira-kira kita mempelajari ini untuk apa? Untuk apa? Apa tujuannya? Untuk memberikan informasi kepada siapa? Kepada pembaca atau kepada kita yang membacanya agar bisa memahami sesuatu, yaitu fenomena alam, sosial, terus apa lagi? Budaya. Kemudian teks eksplanasi itu ada strukturnya. Kira-kira ada yang tahu ada berapa struktur teks eksplanasi? Belum tahu? Nah, strukturnya ada 3. Ada berapa? 3. Yang pertama, pernyataan umum. Nah, pernyataan umum di sini adalah gambaran mengenai mengapa fenomena itu bisa terjadi. Gambaran umum. Nah, ini gambaran umum. Terus berikutnya ada apa lagi? Yang kedua, deretan penjelas. Apa ini? Proses terjadinya fenomena yang akan disajikan secara umum dari awal sampai habis. Jadi tidak itu semuanya. Awal dulu, gimana terjadinya gempa? Oh, goyang-goyang. Kita rasanya goyang-goyang. Terus setelah itu berhamburan, Bu. Barang-barang yang ada di sekitar kita. Kita pun berdirinya enggak? Ya, tidak berdirinya dengan sempurna. Mana? Ke samping, ke kiri, ke kanan. Goyang-goyang. Terus habis itu kita berjatuhan. Itu secara urut. Terus strukturnya yang ketiga ada apa? Interpretasi. Iya, interpretasi ini sama juga dengan kesimpulan proses yang sudah dijelaskan. Ulang lagi, ada berapa struktur eksplanasinya? Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, ya, yang ketiga, interpretasi.
unsur kebahasaan eksplanasi. Terus ada apa? Yang pertama unsurnya adalah iya, generik. Itu tentang fenomena alam. Apa fenomena alam yang tadi? Gempa, Banjir, apa lagi? Tsunami, apa lagi? Iya, angin puting beliung, ada lagi? Tanah longsor. Bentar kakak nih. Terus setelah itu ada apa lagi? kata teknis spektrum, Iya, spektrum. Apa ini? Istilah pada bidang tertentu. Misalnya laba, misalnya apalagi penjualan, misalnya apalagi bumi. Kalau gempa itu apalagi kalau ini air, udara, itu namanya istilah-istilah bahasa Indonesia. Kemudian ada apa lagi? Yang ketiga, dia menggunakan konjungsi. Kita bagi dua di sini. Nah, yang pertama ada iya. Apa? Iya, kronologis. Ini adalah konjungsi urutan waktu. Apa dia? Lalu. Misalnya ada kalimat yang menggunakan lalu ia berlari. Kemudian itu urutan waktu namanya. Lalu setelah kejadian itu aku terkejut. Nah, seperti itu ya. Dan ketika itu namanya konjungsi urutan waktu. Terus konjungsi yang kedua, ya, kausalitas. Artinya adalah konjungsi sebab akibat. Yang mana kalimatnya di atasnya itu ada karena, sebab, terus sehingga, sebab itu. Mengapa gempa itu terjadi? Apa penyebabnya? Nah, seperti itu. Itu namanya apa? Konjungsi apa? Kausalitas. Terus berikutnya ada kata apa lagi? kata benda, Kata benda. Biasanya kalau yang lain, kalau bukan fenomena, itu kata bendanya seperti apa? Barang-barang. Ya. Tetapi kalau ini apakah barang-barang? Bukan, karena kita mau belajarnya tentang fenomena alam. Apa alamnya tadi? Banjir. Nah, itu kata apanya? Kata bendanya seperti itu. Apalagi selain banjir? Tsunami. Apalagi gerhana. Nah, apalagi yang tadi ini kesenian. Terus apa lagi itu? Nah, kan? Terus berikutnya ada apa nih? Iya, ini adalah tentang kebenaran, kenyataan. Jadi fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya itu adalah benar-benar terjadi, bukan olok-olok atau bohong-bohong. Menurut pendapat saya, Bu, di sana ada terjadi kecelakaan, terjadi gempa di sana, Bu. Ya, sekali dilihat tidak ada. Berarti struktur eksplanasi itu benar-benar terjadi, kenyataan. Nah, ya. Penjelasan Ibu tadi kira-kira sudah jelas, cukup jelas. Tidak bisa ya. Sekarang kita bagi kelompoknya jadi 4 saja. Ini yang ke depan 1, 2, 3, 4. Kita mengerjakan teks eksplanasi. Ya, silakan bergabung dulu dengan kawan-kawan. Ada apa? Lembar kerja, terus nama kelompok kan? Tulis nama kelompok kalian. Setelah menulis nama kelompok, di situ ada bacaannya kan? Ada bacaan tentang lelehan gleser. Nah, ada perintahnya di situ. Bacalah dan cermatilah teks berikut ya. Terus tentukan bagian-bagian struktur teks eksplanasinya yang nomor 2 ya. Ada kertas kecil. Mana yang kertas kecil? Ada? Kamu tentukan mana bagian strukturnya. Ada berapa tadi bagian strukturnya? 3.
Ya udah, ini dikembalikan. Ibu minta kelompok 4 dulu yang mempresentasekan ke depan kelompoknya. Silakan, satu orang. Ya. Yang mana punya? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Eksplanasi kenyataan umum. Semester atau belajar, bahkan ada yang mengatakan Pernyataan umum di paragraf 1 dan 2. pernyataan umum di paragraf 1, deretan penjelas di paragraf 1, 2, 3, dan 4, kesimpulan di paragraf 5. Unsur kebahasaan ada 3, ada 4, kualitas, kronologis, istilah, dan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada 3. 1. Pernyataan umum yang terdapat di paragraf 1. 2. Deretan penjelas yang terdapat di paragraf 2, 3, dan 4. Dan yang terakhir ada interpretasi yang terdapat di paragraf kelima. Adapun unsur kebahasaan teks eksplanasi itu ada 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, kausalitas. Yang kedua, kronologis. Dan ketiga, penggunaan kata benda. 4, penggunaan istilah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salira Hayanti mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami dalam menjelaskan teks eksponasi. Yang pertama terdapat struktur teks eksponasi, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Dan juga ada unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan terdapat 1, 2, 3, dan 4. Kronologis, kausalitas, penggunaan kata benda, dan penggunaan istilah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Silakan, siapa yang maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Ibnu Umayyah ingin mempresentasikan hasil kelompok kami dalam struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum berada di paragraf pertama. 2. Deretan penjelas berada di paragraf kedua, 3, dan 4. Dan terakhir kesimpulan berada di paragraf kelima. 2. Unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan ada 4, yaitu kausalitas, 2. Kronologis, 3. Penggunaan kata benda, 4. Penggunaan istilah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lihat tadi dari hasil kelompok, setiap kelompok 1, 2, 3, dan 4.
dan 4. Kita perhatikan dulu kelompok berapa ini yang laju pertama? 4. Kelompok 4. Teks eksplanasinya, strukturnya itu pernyataan umum. Itu berada di paragraf berapa? 1 apa 2? 1. Sedangkan kelompok 4 itu ada 2. Berarti kurang tepat ya. Terus deretan penjelas. Deretan penjelas ada di paragraf 2, 3 dan 4. Yang lainnya sudah benar. Terus terakhir kesimpulan itu ada di paragraf 5. Unsur kebahasaan yang ditemukan adalah kausalitas, kronologis, kata benda dan kata istilah. Yang ini adalah sebab akibat, berawal dari sebab akibat. Ini juga udah benar, ini juga udah benar. Terus kelompok berapa nih? Kelompok 1. Ya, sama juga udah benar. Terus kemudian kronologisnya ada kata apa di situ? Namun. Kan? Ya, ada kata namun. Apalagi beberapa. Ya, kronologisnya yang ditemukan pada bacaan Glester. Kemudian ada kata istilah. Ya dulu di sini ada enggak kata istilah? Sama ya? 4 kelompok semuanya sama. Ada apa? Ada Glester, global warming. Terus terakhir ada kata benda. Di kelompok 4 dia menemukan 4 kata bendanya. Salju, pegunungan, bumi dan tanah. Terus di kelompok 3 ada berapa? Sama, ada 4 juga. 4, tapi dia ada S di sini. Terus yang ini mana kata bendanya? Ini banyak dia temukan. Ada salju, daratan, pegunungan, es, air, pulau, bumi, tanah, udara, bebatuan. Kita lihat kelompok 1. Ada enggak dia temukan? Ada. Berapa? Banyak juga. Ada salju, ada deretan pegunungan, bumi, es dan berarti semua kelompok sudah paham tentang teks eksplanasi. Ya, semuanya hampir benar. Ya, kita kasih oplos untuk semuanya kelompok ya. Kita tepuk tangan dulu supaya kelompok 1 Ibu kasih nilainya 95. Kelompok berapa ini? Kelompok 4 Ibu kasih 90 karena tadi ada salah sedikit. Nah, sedikit ya. Yang ini sama 95, ini sama 95. Sampai di sini pelajaran untuk teks eksplanasi. Ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Ya. Kalau tidak ada, kita akhiri pelajaran kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hati-hati di jalan ya anak-anak sekalian. Silakan pulang.